Akankah kita mati tersenyum esok pagi? Kisah tentang pemuda Arab bernama Khalid. Ia tinggal di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Sesudah menamatkan pendidikan SMU-nya, Khalid tentu saja memiliki cita-cita sebagaimana yang diimpikan oleh kalangan remaja modern di tanah Arab, bahkan dunia Islam pada umumnya sekarang ini, untuk pergi ke luar negeri dan melanjutkan studi di negeri-negeri barat, jauh dari penglihatan dan kontrol keluarga maupun masyarakatnya. Sementara antara dunia itu, barat dan masyarakat Islam, ada jurang perbedaan yang begitu mencolok. Orang tua Khalid bahkan sangat mendukungnya dan mau bersusah payah untuk menyiapkan berbagai hal yang akan dia perlukan. Bagi mereka, belajar di luar negeri adalah kebanggaan tersendiri. Betapapun untuk itu, mereka harus merelakan anak mereka tinggal berjauhan dengan mereka, hidup di negeri asing, dan harus berjuang mengatasi segala perbedaan yang ada. Waktu berangkat pun tiba. Sang ibu melepas putra kesayangannya itu, mencium dengan sedih dan perih. Si ibu mengingatkan agar dia menghindari segala kebiasaan buruk kaum remaja di negeri orang nanti. Jangan coba-coba melakukan hal yang dapat mencoreng kehormatan keluarga kita, pesan ibunya. Khalid pun menyanggupinya. Khalid pun menghitung menit demi menit, jam demi jam, karena saking rindunya ia terhadap negeri yang banyak ia dengar dari banyak orang yang telah pergi ke sana. Kerinduan mengalahkan segalanya. Bayangan tentang keindahan, kemodernan negeri itu yang selama ini hanya ia dengar dan ia amati dari cerita banyak orang, sebentar lagi akan segera berubah menjadi kenyataan yang akan dialami sendiri. Betapa berbahagianya dia nanti. Negeri itu adalah segala-galanya bagi Khalid saat itu. Dan memang begitulah adanya. Negeri itu segala-galanya bagi Khalid. Sekejap saja kakinya berpijak di negeri tersebut. Segala pesan ibunya yang ia simak saat berangkat secara begitu mengharukan, kontan, menguap begitu saja. Nyaris tidak tersisa sedikit pun. Ia sudah lupa diri. Tak hanya lupa diri, bahkan berangsur-angsur ia mulai melupakan Allah, Rob yang selalu mendengar dan melihat dimanapun manusia berada. Ia pun mulai tenggelam dalam berbagai maksiat dan dosa-dosa. Bahkan ia juga tak lagi memedulikan nasib studinya. Studi yang justru seharusnya menjadi tujuan dari perantauannya itu. Baginya, segala kenikmatan hidup, kenikmatan dosa dan maksiat itu melebihi segala-galanya dibandingkan kebanggaan atas keberhasilannya belajar di negeri tersebut. Beberapa tahun pun berlalu. Lama sudah waktu berlalu di negeri asing yang dia habiskan untuk berhura-hura dan berbuat nista. Belajar hanya menjadi pelengkap penderita di peraturannya itu. Akhirnya, ia pun kembali ke negerinya. Kembali dengan isi otak yang telah berubah, dengan kondisi hati yang sudah menjadi gelap gulita. Bahkan sudah terkoyak-koyak terhembus angin syahwat dan nafsu hewani. Dan akibatnya, lahirlah berbagai penyakit hati, seperti keraguan-raguan dan syubhat atau kerancuan terhadap kebenaran. Karena hatinya sebelumnya memang sudah kosong melompong, tak terisi oleh indahnya penghambaan diri kepada Allah. Maka begitu mudah segala penyakit itu beronggok di dalam jiwanya. Selama ini sang ibu telah menanti kedatangannya, yakni semenjak bertahun-tahun ia meninggalkan tanah Arab. Sang ibu menantinya dengan penuh kesabaran. Beliau hanya dapat menghitung menit demi menit, jam demi jam. Begitu rindunya ia untuk berjumpa dengan putra kesayangannya itu. Air matanya mengalir setiap waktu, karena ia mengkhawatirkan keselamatan sang anak. Meski si anak sendiri justru tidak pernah membayangkan ibunya sama sekali. Bahkan tak pernah sekalipun bertanya tentang kondisi ibunya. Ya, sekedar bertanya. Apalagi untuk benar-benar ingin tahu kondisi ibu dan keluarganya. Kalaupun ia teringat, hanya sesekali saja. Tak ada kesan sama sekali. Tiba waktu perjumpaan itu. Si ibu pergi bersama saudara perempuannya Khalid menuju bandara untuk menyambut kedatangannya.
Hatinya nyaris terbang, saking sukacitanya. Di ruang tunggu pesawat, si ibu berdiri termanggu, menanti-nanti kedatangan sang anak. Beliau meneliti muka setiap orang yang turun dari pesawat untuk mencari tahu wajah anaknya yang tercinta. Nah, itu si Khalid datang. Tapi, benarkah itu Khalid? Bisik sang ibu kepada putrinya. Saat itu ia begitu terperanjat, sehingga nyaris tak mampu berkata-kata. Khalid datang dengan menggunakan kacamata hitam, dengan rambut cepak, dan jenggot terpangkas habis. Mode terbaru yang digemari orang-orang barat. Modis sekali. Setelah dekat, barulah si ibu mengenalinya. Karena ada banyak ciri di wajah dan tubuh Khalid yang tak mungkin disembunyikan. Khalid, Khalid! Si ibu berteriak memanggilnya. Khalid menoleh ke arah ibunya. Si ibunya menjulurkan tangannya untuk menjabat tangan Khalid. Aku ibumu, Khalid, ujar sang ibu antusias. Dan ini saudarimu, lanjut sang ibu. Si ibu yang sudah begitu lama menanti-nanti si anak secara spontan memelik dan mencium kening putranya itu. Ia membayangkan anaknya itu pun akan menangis saking gembiranya berjumpa dengan ibunya. Namun semua tak seperti yang ia duga. Dengan dingin, Khalid hanya menjulurkan tangannya. Terlihat kesan angkuh pada sikapnya. Apakah kalian masih juga menutupi wajah kalian dan mengenakan pakaian hitam-hitam seperti ini? Sang ibu terperangah mendengar ucapan anaknya tersebut. Air mata kegembiraan yang mengucur deras karena berjumpa dengan anaknya seketika bertukar menjadi air mata kesedihan. Air mata sesal dan kecewa atas sikap sang anak tersebut. Ia bukan kecewa hanya karena penampilan anaknya yang berubah total, tak lagi mencerminkan sosok Khalid yang tawadu, alim dan bersahaja. Bukan karena itu. Tapi ia kecewa karena ucapan pertama yang meluncur dari mulut anaknya itu menunjukkan sinisme yang begitu kuat terhadap syariat Islam. Hijab adalah syariat Islam bagi setiap wanita muslimah. Kalimat pertanyaan yang keluar dari mulut Khalid menandakan kondisi hati yang tak lagi nyaman terhadap syariat hijab bagi wanita muslimah. Itu sangat mengecewakan hati ibunya. Namun, sebagai ibu yang baik, beliau berupaya menyembunyikan bias kekecewaan itu di balik hijab yang suci, di balik nafasnya yang membawa karena amarah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya itu ucapan yang keluar dari mulut sang ibu, berulang-ulang. Hari-hari pun berlalu. Khalid masih tetap tenggelam dalam pola pikir dan juga kebiasaannya yang sesat dan menyimpang. Ia selalu mencari kesempatan lagi untuk sekedar berpergian ke negeri-negeri barat tersebut. Kemudian kembali lagi. Jiwanya sudah kecanduan dengan gemerlap hidup dan gaya hidup di negeri-negeri kafir itu. Sebaliknya, kebenciannya terhadap agamanya sendiri kian hari kian menjadi-jadi. Sang ibu sendiri sama sekali sudah tak menghargainya lagi sebagai putra yang selama ini amat dikasihi dan disayangi. Ia mulai tidak memperdulikannya sama sekali. Ia sudah berubah, mulai membenci si anak karena Allah. Bukan hatinya secara utuh membenci sosok sang anak. Ibu mana yang membenci anaknya? Ia membenci sikap buruk dan kegelapan hidup yang mengedapkan dalam diri anaknya. Dan memang demikianlah konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Kamu, hai Muhammad, tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Al-Mujadilah 22. Begitu bencinya sang ibu, namun ia tak ingin anaknya celaka. Sang ibu mulai mendoakan agar anaknya kembali menjadi anak soleh dan mendapatkan petunjuk. Ia ingin tetap berdoa agar anaknya terhidayah. Ia khawatir bila kebencian dalam hatinya suatu saat mendorong dirinya untuk mendoakan keburukan bagi anaknya. Ia tak ingin hal itu terjadi. Namun, hari kelabu itu pun tiba. Malam itu adalah malam pengantin bagi si Khalid. Ia berhasil menikahi gadis pilihannya sendiri. Gadis cantik, modern, dan mendewakan kehidupan bebas ala barat, seperti yang digandrungi Khalid. Malam ini akan menjadi malam terindah bagi Khalid. Tapi, sang ajal tidak memberinya kesempatan itu bermalam pertama. Ketika ia sedang keluar mengendarai mobil kecilnya di hari pernikahan, sebelum tiba saat bermalam bersama istrinya itu, tiba-tiba di tengah jalan mobil yang ia kendarai bertabrakan dengan sebuah truk besar. Tak ada jalan lain kecuali menerobos masuk ke bawah truk besar tersebut, sehingga tubuhnya dan juga mobilnya berubah menjadi tumpukan sampah dari besi-besian, bercampur daging dan darah. Sesaat kemudian, dengan menggotong sekaruan penuh berisi daging dan tulang belulang, tidak ada yang tersisa lagi dari diri Khalid. Ia menyebut ajalnya yang naas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih cepat mendatangkan siksa bagi pelakunya di dunia sebelum siksa akhirat, selain daripada kedurhakaan dan memutar silaturahmi. Keluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Akankah kita mati tersenyum esok pagi? Di Saudi Arabia, kebanyakan wanita masih menjaga tradisi Islam, mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya. Bahkan kebanyakan ulama di sana berpendapat bahwa mengenakan cadar itu wajib. Meski dalam fikih Islam dunia ada kontroversi soal hukum cadar. Sebagian meyakini wajib dan sebagian memandangnya sunnah. Masing-masing memiliki dalilnya. Warna pakaian yang biasa dipilih oleh masyarakat Saudi Arabia adalah hitam, mengacu pada beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana di awal turunnya syariat hijab, banyak wanita mengenakan pakaian menutup aurat berwarna hitam. Tapi sesungguhnya, Islam tak memberi batasan pada warna pakaian, asalkan tetap menutup aurat secara baik dan tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Cerita ini dari kisah yang sama dalam buku Az-Zamanul Qadim karya Abdul Malik Qasim. Sumber dari cerita ini disalin ulang dari buku Mati Tersenyum Esok Pagi oleh Ustadz Abu Umar Bashir, penerbit Syafa Publika. Dan cerita ini saya ambil di artikel www.kisahislam.net, di Facebook fanspage Kisah Teladan dan Sejarah Islam.